Selamat malam, saya Aditya Penunta Tarigan dengan NIM 17416261201396. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerja praktek saya selama di kantor pemasaran perumahan Gerahayana Karawang. Latar belakangnya pertama, latar belakang. Alasan memilih judul yang berkaitan dengan tempat kerja praktek, saya ingin belajar memahami lebih lanjut tentang manajemen strategi pemasaran pada kantor pemasaran Gerahayana Karawang. Saya bisa mengaplikasikannya di tempat kuliah maupun di tempat kerja saya nanti. Selanjutnya, saya akan memberitahukan tentang gambaran umum perusahaan secara singkat. Pertama itu sejarah singkat Gerahayana itu dia dibangun di tahun 2004. Sebelum dia dibangun, Citra Indonesia Group juga menghadirkan klaster Karawang Grand Village di Karawang pada tahun 2009 melalui kerjasama dan menghadirkan perumahan KGP Extension dan KGP 2 di Karawang. Saat ini PT Cipta Graha Dijaya sedang membangun perumahan Karawang Grand Village 3 yang berlokasi di Kosambi. Profil singkat. Yang pertama itu Ibu Nerisa sebagai manajer, Bapak Agus sebagai leader supervisor, Bapak Suganda sebagai COS supervisor, dan leader tim A yaitu Ibu Elin, leader tim B yaitu Ibu Hesna, dan leader tim C yaitu Bapak Ale. Tinjauan pustaka. Grand Theory. Pengertian manajemen yang pertama itu menurut Profesor Dr. Tamrin Abdullah, MMPD, halaman 5 bab 1, manajemen adalah pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tinjauan pustaka yaitu tentang middle theory. Menurut Grundrose tahun 2008 ayat 3, pemasaran adalah mengembangkan, mempertahankan, dan meningkatkan relasi dengan cara pelanggan dan mitra lainnya dengan mendapatkan laba sedemikian rupa sehingga tujuan masing-masing pihak dapat tercapai. Hal ini dapat diwujudkan melalui pertukaran dan pemenuhan janji yang saling menguntungkan. Tinjauan pustaka yang selanjutnya itu tentang rank teori. Yang pertama itu strategi pemasaran merupakan pernyataan baik secara deskriptif maupun implisit mengenai bagaimana suatu merek atau lini produk mencapai tujuannya. Yang kedua, strategi pemasaran sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Itu menurut Jiptono tahun 2008. Tujuan dan metode. Tujuan pertama itu tujuan umum. 1. Tujuan pelaksanaan kerja praktek untuk mengetahui dan memperoleh suatu gambaran mengenai pemasaran properti yang dilaksanakan oleh kantor perumahan pemasaran Gerahayana Karawang. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerjanya itu. Tinjauan dan metode.
Selanjutnya tentang metode. Metode penulisan artikel yang saya gunakan yaitu metode kualitatif dan langsung mengetahui secara langsung cara pemasaran tersebut. Pelaksanaan KB. Tugas-tugas yang dilakukan yaitu tugas-tugas yang saya lakukan diantaranya adalah memposting mengenai produk dan menghitung KPR tentang harga suatu produk tersebut. Tugas utamanya yaitu membuat beberapa promosi mengenai produk dan memposting di sosial media. Selanjutnya tugas pendukung. Tugas pendukung saya penulis itu yaitu menghitung KPR. Menghitung KPR itu seperti menghitung jumlah harga dari suatu produk yang akan kita beritahu kepada konsumen nanti di saat dia menanyakan tentang harga. Dan tugas lainnya yaitu penulis pun terkadang membantu menempelkan stiker produk pada brosur untuk dipakai pada saat open table nanti. Selanjutnya tentang permasalahan dan solusi. Yang pertama, bagian pemasaran membentuk posisi produk yang memperkuat kehadiran di berbagai kehalangan masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan tempat produk yang jelas, berbeda dan bernilai tambah dibanding produk pesaing di dalam pandangan konsumen. Solusinya yaitu penyebaran brosur sebaiknya dilakukan oleh bagian pemasaran di berbagai tempat yang disertai dengan peningkatan pelayanan informasi mengenai produk perumahan yang ditawarkan sehingga konsumen lebih mengatur secara luas dan terperinci agar ketertarikan daya minat beli konsumen lebih meningkat. Selanjutnya tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu yang pertama, 1. Perusahaan dalam menganalisis kesempatan pasar melakukan beberapa cara, yaitu dalam memiliki sistem informasi yang selalu reliable ataupun handal, yang terus melakukan riset untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan pemasaran, memahami perilaku konsumen dan perilaku pembeli bisnis. Yang kedua, media periklanan yang dijadikan sebagai promosi pemasaran perumahan Grahana Karawang adalah iklan dengan media brosur, media ruang publik, media internet, dan pameran perusahaan. Yang ketiga, sasaran pemasaran dengan menggunakan metode personal selling adalah lembaga-lembaga atau instansi pemerintahan maupun swasta yang berada di dalam wilayah Kabupaten Karawang. Selanjutnya tentang saran. Penyebaran produk sebaiknya dilakukan di tempat-tempat yang disertai dengan peningkatan pelayanan informasi mengenai produk perumahan sehingga konsumen lebih mengetahui secara luas dan terperinci agar daya minat beli konsumen lebih meningkat. Selanjutnya saya akan melampirkan. Terima kasih.